Halo, perkenalkan nama saya Berliana Kurniasari dari kelas 2019 B NIM 069. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori kritis dari Mary Wollstonecraft tentang feminisme. Pertama, saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup dari tokoh tersebut. Mary Wollstonecraft lahir pada tahun 1759. Ia merupakan anak dari pasangan Elizabeth Dyson dan Edward John Wollstonecraft. Tokoh ini dikenal sebagai penulis, feminis, dan filsuf di abad ke-18. Selain dikenal sebagai filsuf, ia juga merupakan feminis yang banyak menyuarakan kesetaraan antara pria dan wanita. Mary sendiri lahir dari seorang ayah yang kasar. Hal tersebut membuat Mary memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia mendedikasikan diri dan hidupnya pada menulis. Kemudian, di tahun 1785, Mary Wollstonecraft menjadi pengajar di Irlandia, tepatnya pada keluarga Kingsborough. Ia menggantikan temannya yang sudah meninggal. Setelah beberapa lama bekerja, merasa pekerjaannya tidak cocok baginya. Akhirnya, pada tahun 1788, Mary Wollstonecraft kembali ke London dan menjadi seorang penerjemah. Ia juga menjadi penasehat Joseph Johnson yang pada masa itu dikenal sebagai penerbit dengan telaah radikal. Di tahun yang sama, Mary Wollstonecraft menerbitkan karya pertamanya yaitu Analytical Review dan menjadi kontributor. Dedikasinya terhadap menulis dibuktikan setelah 4 tahun menjadi kontributor. Ia menerbitkan sebuah buku fenomenal yang berjudul A Vindication of the Rights of Women. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemikiran dan pengaruh dari Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft sebagai seorang feminis tidak jauh dari pemikiran yang menyetarakan aspek terkait wanita dan pria. Pada karyanya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, sangat terlihat kebenciannya pada orang-orang yang menilai wanita sebagai makhluk tak berdaya dan hanya perhiasan rumah tangga. Mary Wollstonecraft juga mengatakan bahwa tidak adanya kebebasan bagi para wanita dapat memicu frustasi sehingga kasus kekerasan rumah tangga bisa terjadi, seperti penganiayaan terhadap anak. Baginya, kunci terpenting dari sebuah keluarga adalah mengubah sistem pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk wanita mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pemikiran-pemikiran dari Mary Wollstonecraft memang banyak menyoroti perbedaan gender. Beberapa pemikiran dan masyarakat beranggapan bahwa sejauh apapun kemajuan yang dibuat oleh seorang wanita, maka ia akan tetap berada subordinate pria. Di samping itu, banyak wanita yang meragukan kapasitas dan bakat diri mereka sendiri. Mary Wollstonecraft termasuk orang pertama yang mengamati dan menyadari bahwa wanita memiliki sifat inferior akibat kepasrahan berlebihan sebagai kaum kelas kedua. Menurutnya, wanita dapat berkontribusi bagi masyarakat dan menjadi warga negara, istri, dan ibu yang baik dengan pendidikan. Dalam artian, wanita bisa menjadi luhur dan rasional melalui pendidikan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian feminisme. Istilah feminisme ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu femina, yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai bahasa di dunia. Dalam bahasa Perancis yang digunakan kata femme untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial, gender, dan psikologis harus dibedakan dengan istilah male, laki-laki, dan female, perempuan, dalam arti biologis, seks, atau jenis kelamin. Dalam hal ini, istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminin, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminine. Menurut William Outwood, feminisme didefinisikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini mengasumsi
adanya kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu dalam bentuk dominasi pria atau patriarki, ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin. Feminisme adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai definisi karena setiap gerakan feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan. Namun, jika dilihat secara umum, feminisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Wolf mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Pada pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan percaya pada diri mereka sendiri. Sementara itu, Budianta mengartikan feminisme sebagai suatu kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sejarah feminisme. Gerakan feminisme pada gelombang pertama dimulai dengan karya Mary Wollstonecraft yang berjudul Vindication Rights of Women, yang merupakan karya pertama yang secara terang-terangan berteriak kepada perempuan-perempuan kelas menengah, khususnya para ibu, sebagai kelas yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Di situ, Mary menekankan perlunya membuat perempuan berpikir rasional, hingga nalar perempuan menjadi lebih terdidik. Mary Wollstonecraft tidak mempertimbangkan hilangnya peran perempuan di wilayah domestik, dan tuntutannya yang paling radikal adalah hak pilih. Ia menginginkan perempuan mempersiapkan diri agar bisa mandiri dalam segi ekonomi, memberikan kebebasan dan martabatnya, bukannya mengandalkan kemampuan untuk memikat suami yang mapan. Secara umum, tahun 1850-an memperlihatkan kebangkitan aktivitas feminis dan menjadi dekade paling penting pada abad ke-19 bagi kaum perempuan di era Victoria. Perubahan sikap yang melatar belakangi perbaikan-perbaikan banyak dipengaruhi oleh komunitas yang disebut dengan lingkar Langap Place. Komunitas ini terdiri dari para aktivis perempuan kelas menengah yang mendiskusikan dan mempublikasikan pandangan mereka tentang perempuan. Pekerjaan mereka lebih banyak dipusatkan untuk mempersiapkan perempuan agar mampu mencapai peran selain sebagai istri atau ibu. Dalam menggerakkan roda feminisme pada gelombang pertama, pencapaian penting yang lain bagi perempuan adalah kesempatan yang baru dalam pekerjaan umum dan administrasi. Pekerjaan dalam bidang administrasi merupakan perluasan area yang penting pada tahun 1860-an, khususnya dalam pemerintahan seperti kantor, pos, dewan, sekolah, dan hukum. Gerakan feminisme di Amerika dimulai menjelang konvensi Senesa Falls di New York. Sebuah pertemuan yang dihadiri 300 orang, termasuk di dalamnya 40 orang laki-laki, untuk menuntut penghentian seluruh diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, dengan tokoh utamanya adalah Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott. Cady Stanton menjadi tokoh feminis Amerika paling berpengaruh dalam kampanye untuk perubahan hukum perceraian, hak-hak kekayaan perempuan yang sudah menikah, dan hak bersuara. Kelima, saya akan menjelaskan tentang jenis aliran feminisme. Jenis aliran atau gerakan feminisme dalam sejarah perkembangannya dikenal cukup banyak yang masing-masing berbeda karakteristiknya yang disebabkan oleh perbedaan asumsi dasar, pengalaman, dan perspektif paradigmanya dalam memandang persoalan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, ada feminisme liberal. Kaum feminisme liberal mendasari gerakannya pada prinsip-prinsip liberal, yakni semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Aliran ini menyatakan bahwa
Kebebasan dan kesamaan berakar dari rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan dirinya untuk bisa bersaing dan tidak tergantung pada laki-laki. Yang kedua, ada feminisme radikal. Aliran ini beranggapan bahwa faktor utama yang menjadi sebab pembagian kerja secara seksual adalah sistem patriarkal. Yang kedua, ada feminisme radikal. Aliran ini beranggapan bahwa faktor utama yang menjadi sebab pembagian kerja secara seksual adalah sistem patriarkal. Laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat merupakan hubungan politik, karena makna istilah politik merupakan hubungan yang didasarkan pada struktur kekuasaan. Suatu sistem masyarakat, yaitu kelompok manusia, dikendalikan oleh kelompok manusia lain, di mana dalam struktur kekuasaan, laki-laki memegang kendali atas perempuan. Feminisme radikal berpendapat bahwa ketertindasan yang dialami kaum perempuan bersumber dari seksualitas dan sistem gender. Yang ketiga, ada feminisme Marxis. Asumsi gerakan ini menekankan bahwa ketidakadilan gender dalam masyarakat lebih disebabkan oleh penindasan kelas dalam hubungan produksi ekonomi. Oleh karena itu, persoalan penindasan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap kapitalisme. Bagi kaum feminis, aliran Marxis, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat kultural. Yang keempat, ada feminisme sosialis. Feminisme sosialis berjuang untuk penghapusan sistem kepemilikan lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri harus dihapuskan, seperti juga ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender. Feminisme sosialis menuntut keadilan atas kelas borjuis atau pemilik modal untuk tidak membedakan mereka dalam berbagai pembagian sumber-sumber ekonomi dari kaum laki-laki. Yang terakhir, ada feminisme postmodern, bahwa feminisme postmodern adalah mereka yang kecewa atas bangunan modernisme yang telah mengalienasi perempuan dalam ruang publik dan konstruksi sosial. Ditambah premis kapitalis yang begitu antusias menciptakan ketergantungan dan mengeksploitasi perempuan sebagai alat untuk kepentingan modal dan pasar. Demikian penjelasan tentang teori kritis dari Mary Wollstonecraft tentang feminisme. Bila ada salah kata dari penjelasan tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih.